Peradaban manusia tumbuh dan tumbang, silih berganti. Demikian yang digariskan Tuhan, baik itu menyangkut manusia atau makhluk lainnya. Semua akan ada dan kemudian tiada. Saya ingin mengawali pembicaraan tentang masa depan profesi arsitek dengan pernyataan seperti itu, agar kita siap untuk tidak memutlakkan segala sesuatu, termasuk profesi arsitek itu sendiri. Kita menyadari bahwa selama manusia hidup memerlukan tempat beraktivitas, baik itu rumah, kantor, pasar, maupun wahana aktivitas ruang luar. Dan semua itu butuh perencanaan baik dari segi fungsi, kekuatan, dan keindahan. Sesederhana apapun. Dan profesi yang saat ini kita namai arsitek berperan dalam hal itu. Ketika diskusi dengan teman-teman di lingkungan IAI maupun bila kedatangan mahasiswa arsitektur yang datang berkunjung, saya seringkali menyemangati mereka bahwa profesi arsitek adalah profesi tertua kedua yang ada di dunia. Bila dirunut lebih jauh, tentu saya tidak memiliki argumentasi secara ilmiah untuk membuktikan premis tersebut. Saya hanya menyampaikan kepada mereka bahwa profesi tertua apapun di dunia tentu membutuhkan tempat untuk tinggal. Maka ketika itu lahirlah profesi arsitek. Saya ingin mengatakan bahwa profesi ini sudah sangat tua, walaupun sebutan dan pengaturannya baru beberapa abad ini saja kita temui. Dan profesi ini jauh lebih lama dalam kondisi yang tidak diatur dibanding diatur sebagaimana yang terjadi sekarang. Ketika bicara demikian, saya menginginkan agar kita tidak terlalu mensakralkan peranata profesi ini dan menganggap ini adalah segala-galanya dan layak diperjuangkan dengan berapapun biayanya. Sebagian arsitek senior di Indonesia berpendapat bahwa arsitek harus murni sebagai perancang. Jadi mereka yang bekerja di kontraktor bukanlah arsitek. Bahwa mereka yang bekerja sebagai konsultan pengawas bukanlah arsitek. Juga mereka yang bekerja di sisi pemilik. Padahal inti dari kegiatan kita yaitu praktek sebagai arsitek bisa saja dalam kondisi dan periode tertentu melebur dalam kegiatan-kegiatan lain. Dalam periode tertentu profesi ini melebur dalam kegiatan praktek dukun dan ahli kebatinan. Dalam periode yang lain profesi ini melebur dalam aktivitas kemiliteran. Di masa yang lain profesi ini menyatu dalam diri seniman. Dan nyatanya hal itu baik-baik saja. Adalah Imhotep yang dianggap arsitek pertama pada peradaban Mesir kuno, pemikir dan perancang piramida berundak, dan juga bangunan-bangunan lain pada masa itu. Di samping dikenal sebagai arsitek, dia juga dihormati karena kemampuannya dalam bidang pengobatan dan juga perantara antara manusia dengan para dewa. Masyarakat datang kepadanya untuk mengadu dan minta solusi dari masalah-masalah yang mereka hadapi. Bila mengacu pada uraian tersebut di atas, tidak sulit kita menyimpulkan bahwa profesi arsitek menyatu dengan profesi tabib dan dukun. Christopher Wren, salah satu arsitek terbesar Inggris yang hidup pada 1632-1723, sejatinya adalah seorang ahli fisika dan matematika. Dia belajar arsitektur melalui membaca pergaulan dan perjalanan mengunjungi objek arsitektur. Dan dengan kompetensi dari jalanan tersebut, dia membangun London setelah prahara kebakaran besar pada 1666. Termasuk diantaranya membangun katedral St. Paul yang terkenal itu. Demikianlah, bila kita membaca sejarah profesi arsitek, kita dipaksa untuk mengakui bahwa arsitek-arsitek penting dalam perjalanan sejarah dunia
bukanlah seorang arsitek yang dicetak dengan peranata profesi arsitek yang kita kenal saat ini. Dan perlu digarisbawahi bahwa peranata arsitek yang kita banggakan sekarang belum tentu mampu melahirkan arsitek-arsitek dengan karya sebagus mereka. Profesi arsitek pernah dititipkan pada politikus seperti Thomas Jefferson. Pernah dijalani oleh seorang pematung seperti Palladio. Dan baru mulai diatur oleh AIA pada tahun 1857, 1,5 abad yang lalu. Kita seringkali membanggakan peranata profesi arsitek dengan menyandarkan kebesaran profesi arsitek dari masa prasejarah yang sebetulnya tidak dihasilkan oleh arsitek dengan peranata tersebut. Dengan uraian yang tidak terbantahkan tentang evolusi profesi arsitek tersebut, mestinya kita menjadi sadar untuk bersikap biasa saja terhadap masa depan profesi arsitek. Artinya profesi ini baik-baik saja selama ribuan tahun dan akan baik-baik saja untuk ribuan tahun berikutnya. Pengaturan profesi yang kita lakukan 100 tahun terakhir merupakan ikhtiar kita untuk menata dan memantaskan profesi arsitek sesuai zaman di mana kita ada di dalamnya. Sebagaimana manusia yang memiliki sifat alami untuk beradaptasi, maka profesi ini juga akan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Pada awalnya orang menggambar bangunan di tanah, kemudian di pelepah pohon atau kulit binatang, kemudian bangunan dirancang di atas kertas, dan sekarang bangunan bukan hanya digambar, tapi dimodelkan secara virtual melalui program komputer. Dan perjalanan itu biasa saja. Tidak ada yang membuat kita takjub dan terheran-heran. Semua sudah sesuai dengan skenario Tuhan. Dan bila ini di kemudian hari skema profesi ini berubah, kita mudah untuk mahfum karena memang demikianlah yang sudah terjadi ribuan tahun terakhir. Di Indonesia sendiri profesi arsitek relatif berusia lebih muda lagi. Ini bila mengacu kepada pemahaman kita akan makna kata arsitek yang dipahami secara umum. Saat ini kita menyematkan sebutan arsitek kepada mereka yang lulus strata 1 perguruan tinggi. Jadi mereka yang lulus sekolah menengah atau strata 2 perguruan tinggi tidak dapat menyandang sebutan ini berdasar peranata yang berlaku di Indonesia saat ini. Tapi ini adalah peranata yang disepakati 2 dasawarsa belakangan saja. Belum berusia setengah abad. Seabad yang lalu mereka yang lulus sekolah teknik menengah bisa disebut sebagai arsitek. Misalnya Abu Kasan Atmodirono. Bahkan nama terakhir ini oleh beberapa pihak didaulat sebagai arsitek pertama di Indonesia. Kita tidak dalam konteks untuk ikut membaiat atau menolak sebutan itu. Kita di sini hanya ingin memotret bahwa sebutan arsitek yang disakralkan oleh sementara kalangan sebetulnya masih seusia jagung yang belum banyak teruji oleh jeram sejarah, apalagi peradaban. Ikatan Arsitek Indonesia yang merupakan organisasi para arsitek Indonesia baru berdiri pada 1959. Organisasi yang didirikan oleh beberapa arsitek senior dan sarjana arsitektur angkatan pertama ITB ini bertujuan memurnikan profesi arsitek. Hal ini berangkat dari keprihatinan mereka akan praktek arsitek animer, yaitu kegiatan rancang bangun, di mana arsitek berperan sebagai pemborong bangunan sekaligus. Mereka berpikiran praktek ini rawan terjadinya konflik kepentingan. Apa yang menjadi pemikiran mereka saat itu barangkali sesuai dengan konteks dan kebutuhan yang ada pada saat mereka bersepakat itu. Tapi perlu dicatat bahwa praktek rancang bangun merupakan hal yang lumrah
sebelum masa pendirian IAI dan juga masa setelahnya sampai sekarang. Sehingga ketika mereka berikrar untuk memurnikan profesi arsitek, jangan-jangan yang dimaksud adalah penyempitan mana arsitek itu sendiri. Sebutan arsitek adalah baru dalam khasanah bahasa kita, tapi kegiatan arsitektur telah lama berkembang sejauh peradaban di Indonesia dikenali. Yang menarik, sebutan profesi ini tidak banyak dibahas dalam peradaban kita, seolah hendak mengirimkan pesan bahwa yang terpenting adalah hasil karya. Sedangkan siapa yang berkarya tidak perlu dikedepankan karena itu sudah merupakan dharma dari yang bersangkutan. Lagi pula dalam pembuatan bangunan terlibat sekian banyak ahli bangunan, mulai dari tukang batu, tukang kayu, ahli ukir, tukang gali, dan seterusnya. Sehingga siapa yang merupakan konseptor bangunan dianggap sama mulianya dengan para kontributor lainnya. Tentu kita mengenal istilah undagi dalam khasanah arsitektur Bali. Tapi seorang undagi pun tidak berniat mensematkan namanya pada bangunan yang dirancangnya. Maka undagi sekelas Maestro Kebu Iwa pun saya yakin tidak banyak dikenal oleh arsitek maupun sarjana arsitektur zaman sekarang. Maka sekali lagi saya menyarankan kita untuk tidak memutlakkan sesuatu. Pengaturan profesi arsitek yang sedang kita gagas sekarang, termasuk adanya undang-undang arsitek, peraturan pemerintah, juga peraturan menteri terkait profesi ini bagus-bagus saja kita perjuangkan. Kita sah saja berpendapat bahwa pengaturan itu diperlukan mengingat kondisi dan situasi yang ada saat ini. Bila nanti zaman berubah dan itu suatu kepastian, maka kita atur kembali profesi yang mulia ini. Kembali kita letakkan perjalanan profesi arsitek ini dalam timeline sejarah peradaban manusia mulai dari awal sejarah dikenali sampai zaman mutakhir. Gambaran kita tentang bagaimana profesi arsitek berjalan ideal, misalnya dengan studio berisi meja gambar atau studio dengan deretan monitor-monitor komputer dan seorang arsitek kepala memimpin unit-unit proyek perancangan adalah sketsa profesi arsitek 100 atau 200 tahun terakhir. Ribuan tahun selebihnya dari timeline sejarah di atas, gambaran profesi arsitek tidaklah demikian. Oleh karena itu, bila di masa depan profil profesi arsitek tidak seperti bayangan ideal kita hari ini, itu akan baik-baik saja. Kita perlu menemukan lagi apa inti dari dharma seorang arsitek. Karena bila kita tidak presisi dalam mendefinisikan hal tersebut, kita bisa salah dalam membidik masa depan profesi ini. Ketika teknologi dan masyarakat pengguna jasa berkembang ke arah yang sama sekali tidak terbayangkan sebelumnya, kita perlu menemukan inti dari jasa layanan kita. Teknologi informasi yang berkembang di masyarakat memungkinkan kita untuk berbagi banyak hal, termasuk bagian-bagian dari layanan profesi arsitek. Ide-ide terkait bentuk bangunan, penataan interior, maupun penataan kota bisa kita akses dengan mudah di dunia maya. Kekaguman masyarakat atas ide-ide brilian arsitek menjadi lebih sulit didapat karena ternyata sudah banyak beredar di berbagai buku dan majalah. Maka pertanyaan dasarnya adalah, apa inti yang ditawarkan profesi ini? Kalau soal kekokohan bangunan ada insinyur sipil, kalau soal utilitas dan kecanggihan bangunan ada ahli MEP, kalau soal estetika ada para seniman. Di mana posisi arsitek sebenarnya? Apakah kita sedang bicara soal integrasi antar berbagai disiplin?
Apakah kita sedang bicara soal ide-ide baru yang out of the box? Saya melihat masa depan profesi arsitek tergantung pada ketepatan kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini.